Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana siang ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, keimanan sehingga kita masih bisa berkumpul di warung gratis bersinar, warung gratis setiap hari. Ini dengan tidak ada kurang suatu apapun. Panjenengan sehat semua. Amin, luar biasa. Nikmat sehat ini yang harus kita syukuri dan tidak bisa ternilai apapun. Itu ya. Jadi terima kasih saya ucapkan karena panjenengan sudah mau rawuh di warung gratis ini yang mungkin menunya ala kadarnya, tetapi alhamdulillah ya, kita syukuri saja. Yang penting kita juga minta doanya panjenengan semua untuk kita selalu istiqomah dan bisa berguna buat sesama. Amin. Karena hidup yang paling baik adalah hidup yang bisa berguna untuk sesama, untuk semuanya ya. Gitu. Jadi sesama itu bukan manusia saja, bahkan hewan pun itu makhluk Allah yang harus kita pedulikan, gitu. Jadi saya di sini tidak, sekali lagi saya pasti viralkan, keluarkan kalau kita itu sedulur tanpa sekat. Jangan sampai kita menyekat antara manusia ya, karena kita tidak berhak untuk mengadili manusia. Kita semua hanya hamba yang keadilan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi tidak boleh, jangan sampai menyekat, entah itu kita membedakan suku, agama, bendera, harta, tahta, jabatan, itu tidak ya. Kita itu sama, semua di depan Allah itu sama, tergantung amal perbuatan kita semua, begitu. Jadi saya tadi mendengar sedikit tentang panjenengan semua ya. Itu saya teringat atau flashback kehidupan saya dulu. Saya juga tidak seberuntung, bahkan tidak seberuntung seperti panjenengan semua ya. Saya dulu makan aja susah. Nanti bisa cross check dengan ibu saya ya. Saya sekolah kebetulan saya alumni SMK Ketandar itu. Jadi bukan serta-merta saya bisa sekolah SMK itu tanpa perjuangan, tidak, karena buat makan aja susah. Jadi sekolah itu modalnya nekat. Dan saya itu kerja jual gereh kerenjang, kalau panjenengan tahu ya, di dulu di alun-alun dengan satu taplak gitu ya. Jadi kalau sudah Satpol PP turun, ya sudah dioprak-oprak suruh ke dalam, padahal saya nggak punya kios ya. Dengan resiko saya tetap belum kerenjang saya, meski kadang ditendang gitu dengan perseratan, itu udah biasa gitu. Jadi itu perjuangan saya teman saya itu sudah pada naik motor, tapi saya tetap berontel ria. Karena prinsip saya tidak mau sebelum saya punya uang, saya nekat untuk utang. Saya yang penting gebyar, datangkan dari dealer, ini bisa mewah, tidak. Karena bagi saya kalau itu suatu keinginan, bukan kebutuhan. Gitu. Jadi ketika itu saya memang hidup susah makan ya. Kadang ibu saya itu buatkan nasi akeng, karena saking nggak adanya dikasih garam plus parutan kelapa. Maka ini mengenang panjenengan semua, saya kasih ini parutan kelapa tadi, yaitu menu saya dulu. Itu ya. Jadi begitu susahnya ketika saya makan aja susah ya, apalagi buat sekolah. Itu. Saya kalau ke pasar sama ibu saya naik sepeda ontel yang kebo itu. Nah itu saya lalui setiap hari sampai saya lulus SMK, dan saya juga tidak terus langsung kuliah, tidak. Saya prinsipnya saya harus merubah nasib keluarga saya. Intinya bisa makan. Dulu begitu. Akhirnya saya hijrah ke Bandung. Saya ke Bandung menjadi kuli pabrik. Saya buka ya, biar kelihatan saya itu tidak tutik tadi. Ya, saya titik. Saya kuli di pabrik Bandung. Saya menjadi operator penuh mesin tekstil ya. Saya menjaga mesin hampir 40 mesin yang besar-besar gitu. Dan di situ saya terasa kalau saya itu seperti robot ya.
mesin mati saya harus lari, mesin mati harus lari. Saya nggak boleh diam gitu ya. Kalau ada kesalahan hal kecil aja saya dimarahi habis-habisan gitu. Saya berpikir ini saya tidak bisa hidup seperti ini gitu ya. Saya harus pintar. Dulu saya begitu ya. Akhirnya saya bertekad untuk saya harus melanjutkan kuliah gitu. Nah, saya dengan modal nabung ya, hasil dari gaji saya ya ketika muli tadi, akhirnya saya bertekad untuk kuliah dulu gitu ya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa daftar kuliah di Solo, dan di situ pun juga saya tidak dengan mudah ngatong orang tua biaya kuliah itu tidak. Saya lanjutkan, saya jual apa itu, gerak, bandeng ya sama ya. Jadi ambil dari juragan saya jualkan gitu. Jadi modal saya itu. Dan alhamdulillah juga ketika saya kuliah dapat beasiswa. Dulu zaman Pak Harto itu ada beasiswa Super Semar. Sehingga ketika saya kuliah cukup modal meternya Pak. Meternya 5.000, ketika membayar SPP saya bawa itu aja. Itu suatu anugerah gitu. Saya tidak seperti teman-teman yang lain di kampus bisa jajan, bisa ini ya, serta dengan kebiasaannya tidak bisa ya. Karena itu tadi ya, saya dari keluarga miskin. Bisa ditanyakan nanti di kampung-kampung apakah Bu Titik dulu itu segitunya ya memang begitu. Bahkan cacian, hinaan, tudingan miring banyak sekali dari tetangga-tetangga sini. Tetapi itu sekarang udah berbalik arah, udah berbalik kiblat ya, pendapat gitu. Kalau dulu saya dicemoohkan orang duwe ngomongane rano kok kuliah kayak gitu ya. Alah paling nang kono sesuk-esuk mulai mau mateng. Sampai segitunya ya. Itu karena saya nggak ada ini ya, nggak ada kok saya kok kuliah itu pandangan orang udah nggak mungkin, karena buat makan aja susah begitu. Jadi ketika saya kuliah di sana dapat beasiswa, dan alhamdulillah juga saya ditawari kerja oleh dekan saya, karena saya di kelas itu termasuk orang yang anak yang atau mahasiswa yang cerdas gitu. Saya ditawari kerja. Saya kerja pertama itu di LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. LPTP itu LSM terbesar, tertua di Indonesia. Di situ banyak terkumpul orang-orang hebat, orang-orang pintar menurut saya ya. Banyak bapak-bapak menteri di sana. Dulu ada Menteri Akbar Tanjung, Menteri Adi Sasono, Menteri Nabil Makarim ya. Sekarang sudah ini ya, sudah mantan menteri, dan bahkan ada yang almarhum juga ya. Nah itu dari situ saya tergerak, karena di situ ada orang-orang hebat, orang-orang pintar menurut saya. Saya berkeinginan saya harus seperti mereka, karena mereka itu luar biasa. Selain di LSM juga menjadi dosen gitu. Saya harus kuliah lagi. Nah ketika saya kerja saya sambil kuliah lagi. Nah itu akhirnya saya ambil S2. Jadi saya sarjana, terus sekarang magister itu ya. Dari situ akhirnya saya bisa cita-cita saya, mewujudkan cita-cita saya, membanggakan ibu saya yang dulu ketika menguliakan anaknya yang miskin ini dulu banyak dicemooh, dan bahkan itu bukan saya dengar dari orang, tidak. Ketika saya lewat pun saya kuliah apa itu bahkan terdengar gitu ya, terdengar langsung dari telinga saya gitu. Ketika saya beli makanan atau di warung gitu ya, ketika saya balik arah aja sudah ngomongin saya gitu ya, karena memang dari keluarga miskin kok kuliah kayak gitu, itu sudah tidak masuk akal begitu. Tetapi siapa yang karena kita itu takdir itu yang ditetapkan Allah ya, kita berikhtiar. Jangan sampai, makanya dari tadi jangan sampai mengadili seseorang. Panjenengan di sini terkumpul mungkin bagi panjenengan saya orang-orang tersisih, tapi tidak tahu kalau besok 5 tahun ke depan panjenengan adalah seorang pemimpin di negeri ini. Amin ya Allah. Jadi jangan saling mencemoohkan, meremehkan orang, karena ketika kita meremehkan doa terjelek itu kepada kita sendiri itu ya. Jadi kita jangan sampai menghakimi orang, karena hakikat manusia itu yang memberi pasti diberi ya, yang menyakiti pasti tersakiti, yang menghina pasti terhina ya, itu ya, yang menanam pasti menuai. Nah itu ada hakikat manusia yang harus panjenengan semua pegang ya. Itu jangan pesimis,
jangan panjenengan merasa tersisih. Saya ora mungkin dadi wong, tidak ya. Panjenengan tidak tahu besok panjenengan mau jadi apa, tidak tahu ya. Yang penting kita ikhtiar, kita berupaya untuk bisa menjadi atau berguna untuk umat banyak atau orang banyak. Itu ya. Jadi kita jangan lelah untuk menebar kebaikan. Kebaikan itu bukan harta, bukan kita harus ngasih uang, tidak ya. Kebaikan itu banyak sekali. Panjenengan di jalan menemukan batu di tengah jalan, disingkirkan, itu juga kebaikan. Panjenengan senyum aja dengan sesama, itu juga suatu kebaikan. Jadi bukan kebaikan itu dinilai dari harta, itu tidak ya. Ada di jalan nuntun simbah-simbah nuntun keberatan, panjenengan bantu, itu sudah kebaikan. Panjenengan bantu bentuk pikiran ya. Misalnya teman panjenengan itu kesusahan, terus minta pertimbangan, panjenengan ngasih, itu juga suatu kebaikan. Banyak sekali kebaikan di sini ya. Ada kucing kurus lapar, panjenengan kasih makan, itu juga kebaikan ya. Itu ya, sangat banyak sekali. Saya tidak usah untuk mengasih tahu atau contoh di sini, panjenengan sudah tahu semua ya. Ini juga suatu kebaikan, kita berkumpul di sini menebar kebaikan. Panjenengan kemarin saya dengar juga sudah mengumpulkan untuk Palestina, itu juga suatu kebaikan. Jadi itu luar biasa, itu amal jariah panjenengan yang akan tercatat dan semoga menjadi penyebab ke janahnya. Amin. Ya. Itu jadi tadi bapaknya tanya ini warung gratis termotivasi dari mana? Yang pertama itu, dulu saya makan aja susah. Nah itu ya, saya berinisiatif untuk makan itu adalah hak semua. Ya, kalau motor, baju dan lain sebagainya itu keinginan, tapi kebutuhan adalah makan. Saya yakin panjenengan kebutuhan utama adalah makan. Ya, benar. Apalagi di era COVID ini adalah untuk meningkatkan imun adalah salah satunya makan. Ya. Kalau lapar, imun pasti turun, drop, pasti itu. Jadi inisiatif yang pertama itu karena banyak saudara kita yang kena imbas dari COVID ini dan tidak ada satu orang pun yang tidak kena imbas, semua. Ya, ini adalah pandemi dan ini adalah itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kita harus bersatu untuk mencegah dan memutus tali penyebaran COVID ini ya. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri, kita harus saling bekerja sama ya. Itu. Jadi termotivasi itu ini adalah hak semua ya. Hak semua untuk makan, monggo semua makan gratis di sini, tetapi yaitu ala kadarnya, seadanya. Yang penting kita kenyang dan ada manfaat vitamin. Semoga ada barokah untuk kesehatan kita semua. Amin. Begitu. Mungkin dari saya itu ya. Jadi mohon maaf ini malah saya ditodong untuk mengasih ini apa? Nggak tahu apa Pak, satu buah kata, dua kata. Sebenarnya saya masih pakai ilmu, saya tidak sepengalaman seperti panjenengan semua yang di jalan itu. Pasti saya yakin ilmu itu banyak yang kalian dapat daripada saya. Insya Gitu Allah ya. menjadi berkah. Jadi alhamdulillah kalau saya sekarang ini ya dipercaya untuk mengelola warung gratis ini. Doa panjenengan semua semoga saya istiqomah, amanah Amin. juga. Amin ya Allah. Bisa berguna buat sesama, intinya itu. Saya juga di sini sebagai ini ya, dosen di Unwida Klaten. Monggo panjenengan kalau mau ke sana boleh ya, mau diskusi juga di Unwida boleh ya, itu ya. Silakan. Saya juga di beberapa yayasan, kalau panjenengan tahu ya, yayasan sosial tentunya. Saya di sana ada beberapa juga. Ada yayasan bersinar juga ada. Monggo panjenengan kalau mau gabung, mau ini silakan ya. Kita pokoknya bekerja sama, kita saling menjaga silaturahmi. Jadi bukan setelah ini kita sudah ya tidak terputus silaturahmi, tidak, kita jaga. Kita semua saudara. Begitu ya. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan ya. Yang penting intinya panjenengan rawuh ini suatu kebanggaan, suatu kesenangan saya ya. Alhamdulillah panjenengan mau rawuh di sini, mau melarisi makan gratisnya. Ini semoga menjadi pahala buat semuanya. Amin ya Allah. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Titik dan Ibu Wajah Siti Wasarni. Ya. Luar biasa, Bu. Saya merasa bahwa bahkan kawan-kawan juga tahu sendiri, banyak orang kaya itu tapi dia tidak peduli kepada
orang, betul kan? Betul. Banyak mereka yang hidup mewah tapi dia tidak punya jiwa untuk mencari berkah. Tapi kemewahan kebanyakan hanya untuk mereka sendiri. Jadi dengan apa yang disampaikan Bu Titi dan punya niat untuk meraih keberkahan ini, sesungguhnya ini yang kita tiru, yang kita contoh. Itulah yang dimaksud. Saya kenapa menanya apa latar belakangnya dan sebagainya, sebenarnya ini di sini. Tidak setiap orang punya hasrat niat ingin mencari berkah, kemudian menggratisi warung makan setiap hari, bayangin, setiap hari. Maka ini kawan-kawan, kita perkenalkan dengan Bu Titi ini. Insya Allah tadi sudah didengarkan sendiri bahwa ini memang warung disediakan untuk orang yang lapar, dalam arti dia butuh makan dan dimakan jajan di sini tidak usah bayar, gratis. Maka tadi bahkan Ibu Titi juga bilang bisa setiap hari. Maka begini kawan-kawan, bukan dalam arti kita sekedar memanfaatkan adanya Bu Titi punya ide seperti ini, tapi ayo kita berpikir bahwa tadi ibu perjuangannya lama, berat, luar biasa ya, tapi sedikit demi sedikit dia bisa menabung yang akhirnya bisa untuk meningkatkan taraf hidupnya, hingga akhirnya sekarang jadi seorang dosen. Artinya begini kawan-kawan, mohon maaf Bu Titi ya, jadi ini kehidupan anak-anak ini kan ekonominya sangat luar biasa berantakan. Tadi saya cerita Pandan Rejo aja yang tampil sehari ketika dipindah di depan Apple sehari hanya dapat 80.000 dibagi anak 6. 8.000 satu orang ya. Nah, sehari ya 8.000, bayangin, sehari 8.000. Maka saya terketuk hati saya, ya Allah, terus bagaimana? Maka ketika kemudian pada saat ini ada keberkahan dari Allah, kita dimudahkan bisa makan gratis, uang 8.000 tidak untuk makan tapi bisa untuk kepentingan lain. Nah, maka dari itu kita terima kasih sekali sama Ibu Titi yang selama ini kita memang membangun komunikasi sama beliau sebelum kita sampai di sini. Memang ini sebuah realitas yang kita hadapi, Bu. Memang ketika kami mendampingi anak-anak seperti ini, kami sudah bertujuan memang inilah hidup kita cari berkah. Kalau saya dengan ide, dengan gagasan, dengan pendampingan melalui ini dan itu, Bu, tapi nek panjenengan dengan sedekah hartanya, makan gratis, ini sudah luar biasa. Ini berarti di sinilah ada satu bentuk kerjasama yang baik, yang sama-sama kita mengharapkan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong kawan-kawan, sekali lagi nggak usah ewo, nggak usah berkewo. Nanti atau besok lagi, ketika kawan-kawan memang nyata-nyata ya, maaf, sebenarnya sehari 8.000 buat makan sekali itu aja kurang. Apalagi sudah ada yang punya istri. Nah, ada yang sudah punya istri, bayangin. Maka satu sisi kita memang memanfaatkan kelonggaran Ibu Titi, satu sisi kita bagaimana berpikir apa yang kita dapatkan sedikit kita upayakan untuk menopang kebutuhan yang lain, makan kesini gratis. Ya, tetapi tolong kita jaga sopan santun kita jaga etika moral kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan kita, ya. Maka dari itu inilah penting daripada kita untuk melangkah lanjut, dan nanti hal yang menyangkut soal bagaimana kebaiknya putra depan kita lakukan koordinasi terus, dan nanti kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Dan saya mau izin Bu Titi, kalau nanti memang ada informasi yang bersumber dari media ya, yang nanti berkepentingan di pembiayaan terhadap anak-anak atau anak-anak seperti ini, dan lalu bisa diinfo. Nah, alhamdulillah juga ternyata anak seperti ini, Bu. Berpikir karena dulu kuasa satu ternyata kita aja untuk semua kepentingan Palestina, semangatnya luar biasa. Artinya mereka punya strategi juga. Bahkan kemarin puasa sehari kerja tuh bagi-bagi takjil juga. Itu luar biasa. Alhamdulillah ternyata anak-anak ini butuh pendampingan. Maka nanti saya meminta komunikasi sama Ibu Titi bagaimana baiknya ketika ada informasi penting yang memihaki kepada kepentingan anak sejalan ini. Dan kepada dinas sosial pun juga saya begitu. Nah, ini kita hormati, kita hargai. Katakanlah sekarang saya sebut Bu Titi sebagai umi kita. Paham ya? Bu Titi kita sebut sebagai umi kita ya. Paham maksudnya? Ibu kita yang nyiapin makanan setiap hari. Nah, kawan-kawan tidak usah kekewo, karena yang diraih ibu itu sebenarnya apa? Allah meridhoi, Allah memberkahi, dan Bu Hajar Siti Wasami sebenarnya hanya satu. Buat apa harta? Toh saya mati akan ditinggalkan. Yang saya bawa, yang saya sedekahkan. Tadi saya ngatur begini, kata ibu, saya kata itu luar biasa. Maka gitu, kawan-kawan sekalian,
Apa sedikit apapun kebaikan yang bisa Anda lakukan. Ayah bermaksud sopo sinandung mundur. Nanti akan kembali kepada kalian. Demikian Ibu, sekali lagi saya ucapkan jalan foto tadi, semoga Ibu keluarga diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang sebelumnya lapar jadi kenyang itu jadi berkah. Dan kemudian ini jadi kekuatan ilmunya dan kawan-kawan supaya terus bisa berkarya terus seperti dia. Dan insya Allah nanti kita akan melakukan pembahasan selanjutnya dan mohon izin karena nanti anak-anak ada yang mau main lagi karena kita bisa dilakukan. Kalau dibungkus gimana itu masih tempe itu bisa dibungkus kan? Dibuat nanti di Silakan. boleh. Ya, itu halal. Iya. Jangan malu dengan yang halal. Mbak mungkin barangkali mau bungkus silakan. Silakan. Nanti kalau dia mau kan silakan. Oh, tidak apa-apa. Mana nih? Iya, silakan. Ini Iya. Nanti kita sambil. Kita potong bersama. Oh ya, biar baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi